Perkenalkan, nama saya Valdi Olivier Fabian. Di sini NIM saya E1A022093 dan peran saya ialah sebagai perwakilan dari otoritas kota. Perkenalkan, nama saya Bima Fitra Andika, saya sebagai perwakilan LSM Lingkungan. Perkenalkan, nama saya Anam Bagus Majid, NIM E1A022087. Di sini saya sebagai perwakilan dari UNESCO. Halo, perkenalkan nama saya Nazari Lestari dengan NIM E1A022001. Di sini saya berperan sebagai eksekutif with Max Corporation. Perkenalkan, saya Novia Safitri Larasati dengan NIM E1A022057. Saya di sini berperan sebagai pemimpin masyarakat adat. Halo, perkenalkan, saya Kilma Saldarumisha dengan NIM S1A022123. Di sini saya berperan sebagai pengacara hak asasi manusia internasional. Perkenalkan, nama saya Syarani Kurniati dengan NIM E1A022019, berperan sebagai pelobi industri pariwisata. Halo, perkenalkan, nama saya Farimah Dwi Brumswari dengan NIM S1A022047. Di sini saya berperan sebagai arkeolog atau pakar ilmiah. Sebuah konsorsium konstruksi multinasional, Worldmax Corp, telah menandatangani kontrak dengan otoritas kota, sebuah kota berkembang, untuk membangun komplek resort mewah yang sangat besar. Namun, lokasi tersebut tumpang tindih dengan area reruntuhan kuno yang baru-baru ini diidentifikasi oleh UNESCO sebagai area yang berpotensi memiliki nilai universal luar biasa. Para arkeolog dan LSM budaya bersikeras bahwa pembangunan tersebut akan menghancurkan warisan budaya yang tak tergantikan. Sementara, perusahaan tersebut mendapatkan bahwa proyek tersebut akan menciptakan lapangan kerja dan pendapatan pariwisata. Masyarakat adat setempat juga mengklaim memiliki ikatan spiritual dengan lokasi tersebut dan menuntut penghormatan atas hak-hak budaya mereka berdasarkan deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat atau UNDRIP. Sementara itu, UNESCO, LSM internasional dan aktivis hak asasi manusia mendesak kota tersebut untuk menghormati kewajiban warisan budaya internasional berdasarkan Konvensi Warisan Dunia 1972. Tujuan negosiasi ini yaitu untuk menegosiasi apakah dan bagaimana proyek dapat dilanjutkan sambil memastikan perlindungan warisan budaya dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat. Baik, kita akan memasuki fase pertama dari proses diplomasi, yaitu sesi perkenalan posisi dan penyampaian statement dari masing-masing perwakilan. Dalam sesi ini, setiap pihak akan diberikan kesempatan untuk menjelaskan secara singkat kepentingan utama mereka, dasar hukum atau mandat yang mereka bawa, serta tuntutan awal atau statement yang ingin diletakkan di meja perundingan. Saya mengingatkan agar setiap pertanyaan yang disampaikan dengan nada konstruktif dan tetap fokus pada tujuan bersama, yakni mencari solusi yang menghormati warisan budaya, hak masyarakat adat, dan kebutuhan pembangunan berkelanjutan. Mari kita mulai dengan mendengarkan dari pihak eksekutif Worldmax Corp. Setelah itu, kita akan berlanjut ke otoritas kota, kemudian ke perwakilan lain sesuai urutan yang telah kita tetapkan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang sangat berharga ini. Perkenalkan, saya perwakilan dari Esmunif Direktur UNESCO. Dan kami sangat berhormat dapat hadir untuk berdialog secara terbuka bersama seluruh pemangku kepentingan yang hadir di forum ini. Karena seperti yang dari bahwa pembahasan kita hari ini tidak sederhana, karena itu aspek sangat beragam, dan mulai dari kepentingan ekonomi, kemudian keberlanjutan lingkungan, dan hak-hak masyarakat ada hingga kewajiban kita terhadap pendidikan warisan budaya. Namun, justru karena universitas doa, kami menilai lebih penting, kami tidak datang dengan niat untuk menutup mata atas kekhawatiran yang muncul. Mereka harus mencari titik temu yang memungkinkan sebuah proyek pembangunan dapat berjalan berdampingan dengan kuasa nilai leluhur yang ada di lokasi ini. Mungkin rekan misalnya kita misalnya dari proyek kami yang akan kami bangun ya rencananya ya.
Kemudian brainstorm yang kami ajukan ini bagi kami bukanlah semata rencana bisnis saja. Tapi ia adalah uang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kota ini, kemudian membuka lapangan kerja baru, serta menghadirkan investasi internasional yang dapat menjadi motor penggerak pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya proyek yang sudah saya tampilkan ini, bahwasanya kami meyakini akan ada peningkatan pendapat daerah, tumbuhan ekonomi yang selalu baru dan bercenai ekosistem pariwisata yang memberikan konservasi untuk beda masyarakat setempat. Karena meskipun begitu, Mangki juga menyadari bahwa pembangunan ini tidak boleh berdiri sendiri. Ia harus selaras dengan pelindungan budaya, lingkungan, dan nilai sumber daya masyarakat yang memiliki keterkaitan di tahun ini. Karena itu, kami ingin menegaskan secara awal bahwa kami terbuka untuk mendengarkan masukan, kemudian ada menerima koreksi, serta menyesuaikan acara sejauh hal tersebut dapat memastikan bahwa peraturan yang sedang kami rancang itu dapat bertanggung. Ya baik, sebelumnya selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Saya ingin mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menyempatkan untuk hadir dalam komentari pagi harinya. Jadi pada intinya di kota kami ini sedang diadakan pembangunan, di mana pembangunan ini merupakan pembangunan yang berdiri itu tepatnya di wilayah situs budaya, di mana situs budaya ini merupakan situs budaya yang kuno, jadi sudah ada sejak lama. Dan kami di sini tidak memandang bahwasanya kita harus memilih salah satu dari opsi tersebut. Malah dengan adanya pariwisata ini dapat mengembangkan untuk sistem pembangunan kita juga. Dengan kita mengembangkan itu akan terjadi yang namanya tourism, di mana di sini kita dapat komitmen untuk bersama-sama membangun sebuah pariwisata yang berekonomi tinggi dan juga akan menarik para wisatawan. Karena adanya situs budaya ini sehingga kita dapat bersinergis untuk satu sama lain, sehingga dapat ditemukan di tengah kota kami juga akan berpengaruh, berdampak positif gitu dari sisi ekonomi. Mungkin kalau dari kami menganggap bahwa uang ini akan kita bahas sehingga terjadi titik temu yang bisa mengganggu kita sama lain. Mungkin dari saya cukup. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan untuk saya berjalan bangun ini. Saya sebagai perwakilan kepentingan industri pariwisata yang selama ini menjadi salah satu sektor penopang pertumbuhan ekonomi di berbagai negara, termasuk di kota ini. Sebetulnya tugas saya ini untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan selalu mempertimbangkan potensi pariwisata, bukan hanya sebagai sumber pendapatan jangka pendek, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan. Industri pariwisata percaya bahwa kekuatan sejatinya terletak pada dua hal, yaitu keaslian budaya dan keunikan warisan sejarah. Justru itulah yang membuat wisatawan internasional datang dan kembali lagi ke sini. Oleh karena itu, kami memandang bahwa warisan budaya bukan penghalang pembangunan, melainkan aset jangka panjang yang harus dilestarikan sekaligus dipromosikan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Ketika untuk mengadili, saya mewakili dari UNESCO. Di sini saya membuat izin dari Monora dan itu juga sendiri warisan dari dia. Kami di sini hadir bukan untuk menolak adanya pembangunan, tetapi yang kami inginkan itu beriringan antara pembangunan dengan pemberlakuan situs budaya untuk kelestarian. Situs yang berdiri proyek ini juga yang kebawahan tadi telah diidentifikasi memiliki potensi nilai universal dengan begitu tinggi. Yang artinya ini pembangunannya di kota atau dari tetapi untuk warisan seluruh dunia. Apabila nilainya satu sinus saja, berarti juga pengetahuan dan identitas yang dapat dipulihkan kembali. Nah, saya harap sebelum dilakukan proyek ini lebih jauh, dalam terlebih dahulu heritage assessment terhadap yang lebih komprehensif terhadap proyek ini. Selanjutnya
kami sudah menjalankan di ketahanan zona perlindungan keterlibatan masyarakat lokal dalam proses atau lagi proyek ini akan dilanjutkan dan sepakat oleh teman-teman sekalian. Mungkin itu yang kami dari Wacana UNESCO sampaikan. Terima kasih. Jadi, perkenalkan saya Karina Di Permaiswari, seorang arkeolog yang telah melakukan penelitian di lokasi selama beberapa bulan terakhir. Saya ingin menekankan bahwa saya hadir di sini bukan untuk membawa kepentingan politik maupun bisnis, melainkan untuk menyampaikan fakta ilmiah yang didukung oleh penelitian lakukan. Situs ini memiliki nilai yang sangat penting, bukan hanya bagi perkembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga memahami kita tentang sejarah dan identitas budaya yang telah terbentuk selama berabad-abad. Oleh karena itu, saya percaya bahwa setiap keputusan yang kita ambil dalam forum ini sebaiknya berlandaskan pada data yang valid dan analisis yang objektif, sehingga kita dapat menemukan solusi yang tidak hanya mengakomodasi kebutuhan, tetapi juga menjaga kelestarian warisan budaya yang tak ada. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya, dan terima kasih juga saya sudah diikuti kalian dalam forum kali ini. Sebelumnya saya di sini untuk mewakili masyarakat adat tentunya, yang dimana telah lama ini berdasarkan dengan tanah ini. Dan bagi kami, tanah ini bukanlah sekedar lokasi atau suku daya yang bisa dikenalkan dengan segalanya di Kota Ibu. Melainkan tanah wilayah yang merupakan bagian tak terpisahkan dari identitas kami sebagai masyarakat adat. Karena sudah lama kami tinggali, kami tempati, dan kami kehidupan sehari kami juga ingin seperti itu. Dan kami pun telah menjaga menghormati tanah ini selama berabad-abad dan dengan segala kerendahan hati tanpa apa itu atau pasangan seperti itu Ibu. Kami meminta agar terhadap ini juga dihargai oleh semua pihak yang terlibat dalam pembangunan nanti yang sudah direncanakan lama. Kami menuntut penghormatan penuh terhadap hak-hak kami sebagaimana yang diatur dalam Deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat. Bukan hanya sebagai janji-janji pembangunan yang seringkali tempat sebagian pihak, tetapi sebagai penghargaan yang nyata terhadap hak kami untuk melindungi warisan budaya, spiritualitas, dan tanah leluhur. Kami datang di sini, terutama saya sebagai perwakilan dari masyarakat, bukan hanya untuk berbicara mengenai pembangunan, tetapi untuk memastikan bahwa suara kami ini didengar dan hak kami dihormati dalam setiap hal yang hakikatnya hak yang diambil. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat perwakilan pemerintah kota, pihak Brookmax Corporation dan seluruh pemangku kepentingan. Di sini saya hadir sebagai pengacara hak asasi manusia internasional, yang mana dalam hal ini saya menyampaikan keprihatinan yang sangat serius atas rencana pembangunan kompleks resort yang mana sudah tumpang tindih dengan situs tempat kuno yang baru saja diidentifikasi oleh UNESCO. Persoalan ini tidak hanya sekedar ekonomi, melainkan untuk perlindungan warisan budaya dunia dan juga penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat. Dalam hal ini, perlu digarisbawahi terdapat pengaturan di dalam Konvensi Warisan Dunia tahun 1972 yang mewajibkan negara untuk melindungi dan melestarikan warisan wilayah universal. Deklarasi PBB tentang hak masyarakat adat atau yang kita kenal sebagai KUNDRI, khususnya di pasal 11, 19, dan hingga 32, telah ditegaskan bahwasannya hak masyarakat adat atas warisan budaya serta keharusan dikelola free, prior, and informed consent sebelum proyek yang mempengaruhi tanah atau sumber daya mereka dilaksanakan. Kemudian terdapat pula pengaturannya di dalam pasal 27 ICCPR yang mana menjamin hak setiap orang untuk menikmati budaya mereka sendiri. Dan dalam hal ini, apabila mengabaikan kewajiban, maka dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran serius terhadap hukum hak asasi manusia internasional.
Atas dasar itu, kami menuntut agar seluruh kegiatan konstruksi di kawasan peruntuhan dihentikan sementara sampai kajian independen tentang dampak budaya dan hak asasi dilakukan. Dalam hal ini, pemerintah juga harus mengakui situs tersebut dan mengaktifkan mekanisme perlindungan UNESCO sekaligus menjamin partisipasi dari masyarakat melalui prinsip FDIC. Nah, selain itu, kami juga mengajak pemerintah kota untuk menjadikan proyek ini contoh bagaimana suatu pembangunan dapat sejalan dengan perlindungan warisan dunia dan juga penghormatan hak asasi manusia, serta mengabaikan prinsip ini bukan hanya menimbulkan tanggung jawab hukum internasional, tetapi juga kerugian budaya yang tidak akan tergantikan bagi generasi yang akan datang. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk hadir dan bicara di sini. Nama saya Hima Fitra Diga, di sini sebagai perwakilan dari area lingkungan untuk memberikan pernyataan terkait pembangunan dasar di kawasan ini. Jadi untuk seperti kami, pembangunan dasar di kawasan ini membawa risiko besar terhadap warisan budaya dan juga ekosistem di kawasan ini yang rampung. Kalau jika memang dibangun secara konvensional, maka ditakutkan akan berdampak pada kerusakan lingkungan permanen sehingga menghilangkan identitas budaya di kawasan ini. Oleh karena itu, posisi kami tegas bahwa proyek ini sebaiknya ditolak. Jika pun tetap dipertimbangkan, harus ada jaminan konkret bahwa pembangunan dilakukan sepenuhnya sebagai keberanian dengan keterlibatan masyarakat lokal. Tanpa itu, pembangunan hanya akan menjadi ancaman bagi lingkungan dan budaya daerah. Mas. Ya, mungkin kalau dari saya sebagai perwakilan mahasiswa, saya berpikir untuk satu solusi yang dimana ini mengacu pada sistem zonasi baku sekalian. Jadi untuk yang pertama ini ada sistem zonasi yaitu ditahan di mana ada zona titik di mana itu merupakan zona yang dilindungi dulu. Lalu yang kedua ada zona untuk kegiatan adat dan juga pendidikan. Dan yang ketiga, barulah kita bisa menempatkan resort atau pembangunan di area yang bebas atuklah. Dan untuk kami dari pihak pemerintah sendiri akan ikut serta dan juga akan membantu dalam segi pengawasannya. Mungkin dari kami sebagai pihak otoritas swasta seperti untuk solusi. Oke, terima kasih Bapak atas pendapatnya ya terkait dengan zona yang sudah disampaikan. Kami sebagai masyarakat adat sangat baik pendapat Bapak seperti itu. Namun budaya kami itu tidak boleh diperlakukan sekedar hanya sebagai dekorasi saja Bapak. Zona itu yang kami anggap sakral harus bebas dari kegiatan komersial. Tidak boleh dijadikan atau dimanfaatkan merusak. Kami juga meminta Pak, menentukan bagaimana warisan kami, warisan masyarakat adat kami dalam nantinya akan ditampilkan seperti itu. Tapi kami tetap menghargai pendapat Bapak yang tadi sudah Bapak sampaikan. Terima kasih. Jadi sebelumnya dari saya sendiri merasa bahwa adanya potensi resort modern ini lalu pada situs terlindungi dan budaya yang akan menciptakan produk wisata yang sangat unik seperti itu. Ini sebetulnya juga bisa menguntungkan dan jauh lebih menarik bagi pasar premium ketimbang hanya resort genering seperti itu. Dalam hal ini terkait dengan pembangunan yang dilakukan oleh World Max Corporation itu harus melibatkan partisipasi masyarakat ya, terutama masyarakat adat ini tidak boleh hanya secara simbolis saja, melainkan mereka harus terlibat secara langsung dan mempunyai kewenangan nyata dan juga manfaat ekonomi yang adil yang tidak hanya tumpang tindih ataupun tidak hanya menguntungkan salah satu pihak, melainkan dari masyarakat adat itu harus mendapatkan manfaat yang adil. Nah, dalam hal ini juga perlu ada suatu dokumen hukum ya yang nantinya akan menjamin penghormatan terhadap hak-hak mereka masyarakat adat sehingga masyarakat adat ini mempunyai legal standing untuk kedepannya seperti itu.
Oke, baik. Setelah tadi saya mendengar dari beberapa pendapat ya, dari pilihan-pilihan sudah terkait di sini, saya juga mendengar bahwa beberapa pilihan ya dari pihak kami itu siap untuk meninjau kembali dari desain yang sudah kami tampilkan. Mungkin tadi kan dari perwakilan adanya sendiri meminta untuk tetap adanya dari adanya sendiri itu seperti itu. Nah, kami nanti juga akan memasukkan museum atau zona interpretasinya atau nanti pusat kebudayaan yang memang sudah ada di situ tidak akan dihilangkan. Kemudian kami juga percaya bahwa proyek ini itu dapat mempromosikan budaya, bisa mempromosikan budaya yang memang sudah ada di sini. Kemudian juga bisa meningkatkan ekonomi selama tetap layak secara teknis seperti itu. Baik, kalau bagi kami sendiri mendorong agar dilakukan penerapan selanjutnya dilakukan hijau untuk penting kewenangan yang tidak barukan, kemudian ekosistem dan juga mengelola lingkungan sehingga lingkungan itu belakangnya apabila data bulan itu. Oke, ini dari unsur sendiri. Sebenarnya terima kasih. Kami sebenarnya dari UNESCO tetap berdiri tahu di sini kami melindungi dari cara budayanya dan tidak menolak kaitannya membangun resort. Jadi di sini apabila nanti untuk rencana planningnya direncanakan dengan sistem konservasi yang kredibel dan yang kedua tentang pelibatan masyarakat lokal, khususnya masyarakat adat, UNESCO tetap akan mendukung dan bahkan bisa membantu untuk mendaftarkan situs ini menjadi warisan dunia UNESCO. Terima kasih. Hasil akhir negosiasi, seluruh pihak yang hadir dalam persidangan ini menyepakati pokok-pokok berikut. Yang pertama, pembangunan resort akan dilanjutkan dengan desain yang disempurnakan agar selaras dengan nilai budaya dan lingkungan yang diakui secara internasional. 2. Zona inti situs warisan akan memperoleh perlindungan penuh sesuai dengan prinsip integritas dan keaslian yang diatur dalam World Heritage Convention tahun 1972 serta pedoman operasionalnya. 3. Masyarakat adat akan dilibatkan secara bermakna pada setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sejalan dengan prinsip free, prior, and inform yang ditegaskan dalam UNDRIP. 4. Seluruh kegiatan pembangunan akan mematuhi standar hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan hidup yang berlaku dalam hukum nasional maupun hukum internasional. 5. UNESCO menyatakan kesiapan untuk memberikan pendampingan teknis, termasuk fasilitas menuju penetapan kawasan ini sebagai warisan dunia, sepanjang komitmen perlindungan yang disepakati bersama dilaksanakan secara konsisten. Untuk poin yang pertama ini, kita sepakat untuk melakukan reevaluasi menyeluruh terhadap arsitektur, tata letak, dan material yang harus digunakan. Desain baru ini harus selaras dan justru memuliakan nilai-nilai budaya lokal serta keutuhan lingkungan di kawasan ini yang diakui secara internasional. Apa implikasinya? Artinya resort ini tidak akan menjadi monumen asing yang tercangkok paksa, melainkan bagian dari organik dari landscape budaya. Perubahan material lokal, pola arsitektur vernakular, dan penghormatan terhadap sakral yang menjadi prioritas. Pembangunan tidak lagi dilihat sebagai aktivitas yang mengambil, tetapi sebagai proses yang memberi dan melestarikan. Komitmen ini memastikan bahwa identitas tempat ini tidak akan tenggelam oleh modernitas, tetapi justru diperkaya olehnya. Dalam poin kedua ini, kita semua sepakat untuk memberikan perlindungan penuh dan tanpa kompromi kepada zona inti situs warisan. Zona ini ialah jantung, jiwa, dan alasan utama mengapa kawasan ini begitu berharga. Perlindungan ini akan dilaksanakan dengan berpedoman ketat pada prinsip integritas dan keaslian, sebagaimana diatur dalam World Heritage Convention tahun 1972 beserta pedoman operasionalnya. Ini berarti bahwa dalam zona inti tidak akan ada aktivitas pembangunan, eksplorasi, atau modifikasi yang dapat mengganggu kondisi fisik maupun nilai spiritualnya. Akan diterapkan sistem pengelolaan yang ketat termasuk pemantauan berkala terhadap kondisi ekosistem dan struktur budaya. Batas-batas zona ini akan ditetapkan dengan jelas dan dikomunikasikan kepada semua pihak.
Dengan sistem penanda dan penjagaan yang memadai, dengan ini kita memastikan warisan tak akan tergantikan atau diwariskan kepada generasi mendatang dalam keadaan utuh. Selanjutnya, pada poin ketiga ini ialah terobosan penting. Masyarakat adat sebagai penjaga utama warisan ini akan dilibatkan secara bermakna dalam setiap tahap proyek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan jangka panjang. Keterlibatan ini bukan sekedar formalitas atau seremonial belaka. Kita berkomitmen untuk menerapkan prinsip free, prior, and informed consent atau FPIC. Seperti yang ditegaskan dalam United Nations Declaration on Rights of Indigenous People atau UNDRIP, yang artinya untuk free sendiri ialah proses konsultasi dilakukan tanpa paksaan, intimidasi, ataupun manipulasi. Prior, yaitu sebelumnya, ialah konsultasi dilakukan jauh sebelum proyek dimulai, memberikan waktu yang cukup bagi masyarakat untuk memahami dampaknya. Yang ketiga, inform atau terinformasi. Masyarakat diberikan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah dipahami dalam bahasa mereka sendiri. Konsen, yaitu persetujuan, merupakan proyek hanya dapat berlanjut setelah persetujuan yang diberikan oleh perwakilan masyarakat adat yang sah. Nantinya, mereka akan memiliki kursi di meja pengambilan keputusan. Suara mereka akan didengar, dan pengetahuan tradisional mereka akan diintegrasikan ke dalam strategi pengelolaan. Dalam poin yang keempat ini, seluruh kegiatan pembangunan tanpa terkecuali akan mematuhi standar tertinggi dalam hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan hidup. Komitmen ini yang mengikat secara hukum dan moral, baik menurut hukum nasional kita maupun hukum internasional. Dalam praktiknya, ini berarti dari sisi hak asasi manusia, yaitu adanya hak atas kondisi kinerja yang layak, upah yang adil, kebebasan berserikat, dan penghormatan terhadap hak-hak tenaga kerja akan dijunjung tinggi. Proyek ini juga harus berkontribusi positif pada pemenuhan hak atas air, kesehatan, standar hidup yang layak bagi komunitas sekitar. Untuk dari sisi lingkungan, akan dilakukan analisis mengenai dampak lingkungan, yaitu AMDAL, yang komprehensif dan transparan. Pengelolaan limbah, konservasi air, pengurangan emisi karbon, dan perlindungan keanekaragaman hayati akan menjadi bagian integral dari operasional resort. Prinsip pencemaran membayar akan diterapkan secara konsekuen. Di poin yang kelima ini, sebagai bentuk pengakuan internasional terhadap komitmen kita, UNESCO telah menyatakan kesiapan untuk memberikan pendampingan teknis yang berkelanjutan, di mana dukungan ini sangat penting dan dapat mencakup pemantauan independen, transfer pengetahuan, pelatihan kapasitas bagi pengelola lokal, dan rekomendasi spesifik untuk memastikan semua komitmen ini terimplementasi. Lebih dari itu, UNESCO juga bersedia untuk memfasilitasi proses penetapan kawasan ini sebagai situs warisan dunia. Ini adalah peluang emas yang mengkonversi komitmen kita menjadi pengakuan global yang nyata. Namun, fasilitas ini memiliki satu syarat mutlak. Syarat mutlak tersebut yaitu di mana seluruh komitmen perlindungan yang telah kita sepakati bersama hari ini harus dilaksanakan secara konsisten, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan janji di atas kertas. Itu harus menjadi aksi di lapangan. Akhir kata, dokumen kesepakatan ini adalah sebuah permulaan, bukan garis akhir. Nilainya tidak terletak pada tinta yang mengering, tapi pada niat kolektif kita untuk mewujudkannya. Mari kita jadikan momen bersejarah ini sebagai pondasi untuk membangun bukan hanya sebuah resort, tetapi sebuah teladan global di mana pembangunan dan pelestarian itu berjalan beriringan. Terima kasih atas komitmen dan juga semangat kolektif kita semua.